Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, kalau kita nih ambil air wudhu bisa di ruangan kamar mandi, kita ambilnya di keran atau di kocoran, tapi ada toiletnya, ada WC-nya itu, apakah itu wudhunya sah atau tidak? Ya, ini bagus pertanyaan karena konteks dulu dengan sekarang jauh berbeda. Apalagi kita hidup di perumahan. Ya segitu-gitunya itu. Ya saya iya. Segitu-gitunya itu keran. Jadi gini, larangan Nabi. Tadinya ada larangan keras. Berwudu di jamban lah, masa kita di jamban. Itu larangan keras. Ya konteksnya adalah jelas bahwa saat itu yang namanya jamban ya kotor lah gitu. Dan konteks sekarang berbeda dengan yang zaman dulu. Sehingga para ulama itu tadi kayak yang tadinya haram jadi makruh. Contoh, Nabi itu kan tadi ketika di tempat terbuka kan jelas haramnya. Kan itu kan konteks dulu udah terbiasa orang buang hajat ya ngablak. Ya kita ngalamin lah dulu. Saya doang aja kali ya. Saya orang kampung. Sama ya. Orang pedalaman ngalamin dah. Kebun pring. Di mana aja gitu. Jadi konteksnya zaman dulu ini nanti hampir sama posisi hukumnya ya. Nabi membuat perkara haram itu di tempat terbuka. Zaman itu karena udah terbiasa. Orang buang hajat di tempat terbuka. Udah umum lah keumuman. Sebagai adabnya ya silahkan, tapi jangan menghadap kiblat atau membelakangi gitu, diberi aturan. Bergeserlah kebiasaan tadi. Kebiasaan di dalam sejarah kebudayaan Islam, banyak kebudayaan kebiasaan umat Islam bergeser. Kayak tadi di zaman Nabi aja udah ketahuan kan, apalagi di kemudian waktu. Kebiasaan di dalam sejarah kebudayaan Islam, kebiasaan umat Islam itu sudah mulai asimilasi budaya, pertukaran budaya atau perubahan budaya. Di zaman Abbasiyah apalagi orang Eropa orang itu udah terbiasa berkumpul. Saat itu kan akan nampak kebiasaan mereka yang berbeda. Saat itulah orang-orang Eropa kalau kita sih kebetulan aja mereka memang lebah ini lebih baik mereka. Lebah ini lebih baik. Misal mereka tadi sudah dengan air. Misal mereka kemudian buang hajat sudah dalam ruangan kayak kita zaman sekarang tuh kayak WC lah, atau di rumah kayak sekarang kita. Nah, pergeseran budaya umat Islam saat itu karena pengaruh kebudayaan, maka sampailah para ulama membuat kebijakan hukum ini di dalam kitabnya. Zaman Nabi nggak ada. Maka tadi diterangkan kalau tertutup menjadi makruh. Tadinya haram. Tadinya haram. Kalau tempat terbuka. Kalau tertutup menghadap kiblat atau membelakangi tidak jatuh haram, tapi makruh. Sebagaimana tadi kalau pertanyaan bagaimana kita berwudu, keran atu-atunya kayak emang apalagi kita hidup di perumahan lah, yang misalnya ya tipe 22, 21 ya segitu-gitunya modal keran misalnya. Walaupun sebaik-baiknya kalau orang zaman dulu sebenarnya udah bagus. Zaman dulu kan selalu ngediain semacam gentong di luar rumah itu buat berwudu namanya. Padasan lah. Padasan benar ya. Itu bagus. Tapi katakanlah yang terjadi ya konteksnya dari perumahan ya, apalagi ya yang minimalis. Ya adanya segitu doang. Sama jatuhnya. Nabi itu tadinya mengharamkan. Dulu karena konteks tempat jamban dulu mah ya mohon maaf dah namanya. Emang zaman dulu ada keramik. Ya tanah, sehingga ketika berwudu si tanah tadi misalnya sudah pernah terkena kencing, oke, pernah kering, tapi ketika kena basah ya menjadi kena cipratan kita, namanya tanah. Sama konteksnya zaman Nabi itu, karena memang Masjid Nabawi zaman itu belum keramik model sekarang, masih tanah. Nabi itu punya mukjizat. Ketika sholat beliau tahu kegiatan jamaah di belakang.
kayak pendekar 4 mata kalau di film-film gitu. Nah ketika habis sholat Nabi menghadap jamaah, tahu ada salah satu jamaah ketika sholat meludah ke depan. Apa kata Nabi? Janganlah engkau meludah ke arah depan karena engkau sedang berdialog dengan Allah. Maka meludahlah ke arah kirimu. Kena temennya. Itu kan konteks dulu. Nah kan nggak mungkin kita praktekin sekarang. Pengen meludah, juga. Ya tuh kalau diamalin belatak banget sama ludah di masjid. Gitu. Zaman dulu tuh apa ya? Yang Masjid Nabawi itu ya tanah. Jadi sah-sah saja lah meludah. Walaupun pada akhirnya ada ralatan oleh Nabi. Sebaik-baiknya ketika engkau terpaksa hendak meludah, maka meludahlah ke ujung kain. Itu ujung-ujungnya sebagai adab yang paling tinggi. Ya misalnya kita lagi batuk, ada dahak kan, gak enak dahak di kulum ya. Lagi sholat, lagi ke ujung kain gitu. Atau pengen meludah. Itu tinggi-tingginya adab ya ke ujung kain. Tapi Nabi tetap memperbolehkan meludah tapi ke arah kiri. Tapi kan nggak mungkin juga kita amalin gitu kan. Nah tadi konteks berkaitan dengan berwudu. Nah sekarang itu pada hakikatnya konteksnya bukan masalah keharaman mutlaknya, tapi bagaimana kondisi memang zaman itu mah beda sama sekarang ya, mengkeramik terkondisi, senantiasa terjaga kebersihan. Maka kembali kepada kitanya ketika berwudu ya, kita misalnya kamar mandinya bisa terjaga nggak kebersihannya? Biasa resik enggak? Kalau enggak ya sama aja kondisi hukumnya seperti itu. Kamar mandinya ikut serta. Jadi gitu Pak. Boleh saja. Cuman tadi jadi hukumnya tetap makruh. Kalau untuk niatnya boleh jahar juga Ustaz. Niat apa? Wudunya. Niat mau dalam hati. Niat itu semua di hati. Baik, untuk yang nawaitunya itu Ustaz. Ya Lafaz. talafud ya, talafud niat ya. Tetap hakikat niat itu di hati. Iya. Jadi melafadzkan itu hukumnya sunnah. Kemarin sudah pernah dibahas ya. Melafadzkan niat, kalau melafadzkannya itu boleh di awal gerakan wudhu. Meskipun dari yang sunnah, misal mencuci tangan itu kan pertama kali sunnahnya wudhu kan mencuci tangan. Itu boleh melafadzkan. Tapi niatnya wudhu itu beriringan dengan anggota tubuh yang wajib. Kalau saya lafaznya dijaharkan nggak kalau di dalam kamar mandi itu juga ada. Boleh nggak baca ta'awud? Pas malam. Nah termasuk tadi, kalau masalah tadi perkara hukum ya, kita sempat membahas di pondok dulu, hampir sama dengan tadi itu. Kita tidak boleh melafadzkan kalimat thayyibah lah. Ya kiasnya Nabi ketika pakai cincin Nabi kan tulisannya Muhammad Rasulullah itu. Beliau melepaskannya. Ya alasannya karena ini ada kalimat kehormatan. Maka berdasarkan kias itu para ulama menyatakan melafadzkan ayat suci atau kalimat-kalimat thayyibah itu diharamkan. Nah kalau memang kok lebahnya wudhu di tadi, ini kan sudah jatuh makruh sekarang, ya tetap menjadi makruh. Tapi sebaiknya dihindari, toh niat mah di hati. Karena kalau misalnya terpaksa emang wudhunya, ini kebiasaan saya pada akhirnya kayak tadi. Kebiasaan saya, ya ini praktek saya ya. Tidak usah jauh-jauh. Semenjak saya tinggal di perumahan dan terbiasa wudhu di rumah, ya tadi di kamar mandi. Semenjak itulah saya hampir tidak melafadzkan niat. Padahal dari kecil kan kita udah terbiasa namanya nawaitul wudhu, itu kan terbiasa. Tapi semenjak saya di Bekasi di perumahan, untuk menjaga kehormatan kalimah, karena di dalamnya ya sebenarnya bukan niatnya, yang niatnya nawaitul wudhu adalah firada sirci nggak masalah. Cuman terakhirnya lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala itu loh yang bikin harus kita hormati karena lafaz Allah di situ. Maka saya katakan tadi semenjak hidup di perumahan, ya katakan di Bekasi, saya pada akhirnya abai terhadap lafaz niat. Ya cukup di hati aja. Itu gambarannya seperti itu.
Ya artinya toh yang wajib itu di hati. Ya kalau ingin kemudian ya di masjid. Saking tadi kebiasaan saya begitu ya, wudhu dimanapun ya udah lupa dengan nawaitul wudhu ila fil hadasin. Itu yang penting di hati. Sebagaimana menjawab salam wajib Ustaz ya. Nah, menjawab salam wajib. Kecuali tidak sedang Di kamar mandi. kamar mandi boleh, tidak sedang ya dua tadi, sedang berak Iya. atau kencing. Sedang itu ada yang salam dari ruang-ruang. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau sedang berak atau kencing enggak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Enggak boleh. Enggak boleh jawab selama kita. Jadi sama tadi kedudukannya ketika kita melafadzkan bersamaan dengan kencing atau berak, melafadzkan kalimat thayyibah itu haram mutlak. Tapi kalau tadi bercakap-cakap tadi hukumnya makruh doang. Nyanyi di kamar mandi. Nyanyi di kamar mandi, teleponan ya. Gitu Pak De. Paham. Nah, sekarang Vario ini. Sekarang Vario. Waktu tinggal 5 menit lagi. Perpanjangan waktu nana. Panjang waktu. Saya semakin begini. Kondisi sekarang ini berkaitan dengan teknologi ya. Apalagi di negara-negara yang notabene kafir gitu ya. Saya pernah di Jepang itu. Yang agak maju lah pokoknya. Itu sebenarnya air itu ada, cuman air itu hanya untuk membilas kotoran gitu. Bukan membilas kita, bukan. Bukan membilas. Ada sediakan tisu pun mungkin terbatas karena mereka efisiensi banget gitu. Karena budaya kita biasa pakai air, aduh saya susah banget itu. Jadi geli gitu. Iya, ini gimana caranya gitu. Di lain pihak kita juga kan pengennya sih bersih gitu ya. Kalau hanya meninggalkan tisu nggak biasa banget gitu. Nah, terus di lain pihak juga seperti misalkan di Pesawat. apa namanya, kalau di pesawat masih ada air. Di hotel Di betul. hotel Dia dianggap berbintang. apa? Justru Sekarang hotel yang berbintang ini- mas. Sekarang ini kencing pun nggak bisa keluar air. Kalau ada orang yang misalkan ini gini, berdiri gitu ya. Sensor. Kalau ada orang yang keluar air. Tapi kalau orang yang minggir baru keluar air. Buat nyiram. Nah, itu kadang-kadang kita ngakalin tuh jadi sampai gini dulu gitu. Keluar kagak? Tapi gimana tuh? Dia harus mencong dulu. Ya secara kesempurnaannya itu gimana tuh? Jadi gini, ini pertanyaan bagus nih. Kok seakan-akan kembali ke jahiliyah gitu ya? Jadi Tapi dengan teknologi gitu ya. Jadi gini, kita bayangin ketika Nabi menyatakan wal yastanji bi thalathati ahjar. Hendaklah seseorang beristinja dengan 3 batu. Yakin nggak total bersih? Enggak. Cuman itu yang namanya ikhtiar syariat. Ya kalau mohon maaf dah, bayangin dah. Iya kalau keras, kalau main seret. Kalau keras kan Pelepotan. kalau belepetan berapa batu. Ini permisalan. Artinya kita bayangin lah ketika Nabi menyatakan wal yastanji bi thalathati ahjar. Itu kan nggak yakin lah kita. Kita keras-kerasin dah ya, tetaplah namanya. Karena sebaik-baik pembersih itu pada akhirnya air memang. Itu yang sampai Allah memuji itu ya ke situ. Tapi katakanlah sebelum ada ayat itu, sebelum menyaksikan penduduk Kuba, itu kan kebiasaan Nabi itu dengan itu. Yakin suci total? Enggak. Tapi itulah batas ikhtiar syariatnya. Ini kira-kira kalau dikiaskan begitu dah. Cuman tadi kalau kita mah nih kembali kepada kebiasaan dan keutamaan, usahakan ya dengan air. Kalau enggak ya mau gimana lagi? Kan ini mah tisu bukan batu. Kalau harus dibandingkan bagusan tisu daripada batu. Ya, zaman Nabi kalau ada tisu mah kalian suruh pakai tisu. Itu bahasanya. Jadi kalau kembali kepada hukum tadi ya seperti itu. Walaupun kita ya karena kita berpikirnya sekarang logisnya logis zaman sekarang. Kalau dulu mah mungkin logisnya seperti itu. Logis karena kebiasaan tuh. Ya biasa pakai air pakai gitu kayak ada yang ganjel ya. Kayak ada yang ganjel. Ya, kayak ya saya pernah itu ya dulu lah waktu masih mondok suka bolak-balik gitu kan naik kereta zaman dulu mah naik kereta emang kayak sekarang. Zaman dulu mah kereta udah
Kita masuk ke ruangan itu kan, itu pesingnya nudubilah. Nggak ada airnya lagi. Ya Allah. Nah, kehabisan air. Udah mules pengen berak. Untungnya kan zaman dulu mah orang dagang bebas di dalam ge. Kita beli aqua gede sampai 2 karena tadi rasanya nggak yakin gitu. Padahal mungkin orang kalau terbiasa latihan dengan 1 botol aqua gede ya cukup. Cuman karena nggak cukup beli 2. Ustaz dulu ya. Silakan. Saya pernah baca kalau nggak Masih ada salah waktu. ada tiga perkara yang dibenci Allah. Salah satunya kencing berdiri. Ya. Dibencinya itu apakah kita berdosa atau tidak? Jadi itu bukan tahrim ya. Itu makruh. Jadi kalimat bahasa dibenci ini sebagaimana mirip ketika Rasul pernah berfirman, perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Halal tapi dibenci. Ya kayak begitulah bahasanya. Artinya persis sama dengan istilah makan atau minum. Oh, jengkol. Enggak usah makan minum berdiri kan hampir sama, posisi hukumnya hampir sama. Bukan tahrim kan. Jadi cuma makruh. Karena bicara ada. Atau dalam riwayat hadis pernah kok Sayyidina Ali tuh minum sambil berdiri. Karena waktu itu beliau berkumpul dengan penduduk mana gitu. Mereka tuh pada berdiri, beliau yang ngormatinya ikut berdiri. Artinya dengan praktek demikian bukan hukum jatuh haram larangan itu. Andai jatuh haram, niscaya Sayyidina Ali akan tegas menyatakan ya tetap duduk. Tapi di situ ada celah menghormati kebudayaan setempat ketika beliau diundang makan minum pada berdiri, ya beliau ikut berdiri ketika minum itu biasa. Kalau tangan kanan tangan kiri. Nah itu termasuk makruh, bukan haram. Cuman gini, sebagaimana hukum sunnah dan sunnah muakkadah yang dibuat definisi oleh para ulama juga membuat definisi masalah makruh dan haram. Ada makruh saja, ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang mendekati keharaman. Misalnya Nabi pernah melarang keras, tapi bukan haram. Kayak tadi termasuknya kencing berdiri. Itu kan larangan, keras, tapi tidak jatuh haram. Maka disebut makruh tanzih. Ya makruh mendekati. Itu istilah-istilah yang diciptakan oleh ulama untuk membedakan yang kalau bicara dosa maka yang biasa sama yang berat. Kalau bicara bandingan hukum mah sebagaimana definisi sunnah muakkadah itu kan para ulama yang menciptakan istilah sunnah dan sunnah muakkadah. Ya bedanya kalau sunnah mah kadang Nabi ngelakuin, kadang kagak. Kalau sunnah muakkadah mah hampir Nabi gak pernah meninggalkan. Sehingga yo sangat kuat kesunahannya. Seakan-akan wajib. Ya seakan-akan wajib. Bahkan bagi Nabi wajib. Tapi ke umatnya jatuh takut memberatkan, makanya menjadi sunnah muakkadah. Sholat tahajud bagi Nabi itu wajib. Tapi kan karena Nabi tidak memberatkan ke umatnya, maka jatuhlah sebagai sunnah muakkadah. Jadi perkara-perkara yang wajib jatuh ke Nabi, tapi tidak wajib kepada umatnya menjadi sunnah muakkadah. Kurban, itu Nabi wajib kurban itu. Nabi tidak memberatkan kepada umatnya, maka menjadi sunnah muakkadah. Akhir Pak Ustadz. Ya, silakan. Monggo. Pak Ustadz ini mengenai air seni dengan air mani, Pak. Ya. Ini apakah sama-sama untuk di mani junub kalau kita keluar air mani dalam keadaan mimpi gitu kan? Apapun aktivitas yang keluar air mani wajib mandi. Apapun aktivitas yang menyebabkan keluar air mani itu wajib mandi. Entah itu mimpi, entah itu berjima atau berjima dengan tangan, alias onani. Terus mengenai hal sholatnya gitu, apakah air mani juga halal? Oh tidak najis. Air mani itu kira-kira sah nggak kalau dipakai sholat? Sah. Misalkan. Sah. Beda dengan air seni gitu kan? Emang tumpah ke sarung. Enggak, emang ini bagus pertanyaan karena ada hadis yang menyatakan sesuatu yang keluar dari 2 lubang itu dihukumi najis. Artinya ini kan hukum umum. Ternyata ada riwayat khusus. Ini Siti Aisyah yang meriwayatkan. Waya subuh beliau berdua mandi. Kemudian hendak sholat dikeriklah. Jadi si Siti Aisyah itu mengkerik maninya. Ya biar kata bersih kan gak enak. Kelihatan orang ada pertanyaan apa tuh dikerik. Maksudnya
Artinya kan kalau bahasa najis mah mau dikrik mau apa ya tetap nempel. Artinya khusus air mani tetap suci, tidak najis. Begitu, wallah alam bisawab. Kalau air mani najis berarti ini produk najis. Air mani ini najis semua nih. Ini kan dari setetes air hina. Allahu Akbar. Nah gitu Pak Maria. Nah cukup sekian.